Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara lonceng gereja tua berdentang 3 kali di tengah sore yang mendung. Di halaman depan, puluhan orang berkumpul, mendengarkan seorang pria berjas hitam dengan salib besar di dadanya. Dialah Pendeta Samuel, seorang tokoh agama yang dikenal keras dalam keyakinannya. Suaranya menggema tajam, seperti petir yang memecah langit kelabu. "Kebenaran hanya ada pada kami," teriaknya dengan wajah tegang. Ia memandang kerumunan dengan mata yang berkilat tajam, seolah ingin membakar setiap keyakinan yang berbeda darinya. Namun di antara kerumunan itu, ada seorang bocah kecil berdiri di samping ibunya. Ali, bocah berusia 7 tahun itu, menggenggam tangan ibunya erat-erat. Ia tak begitu paham apa yang diperdebatkan orang-orang dewasa, tapi hatinya terasa tidak tenang. Ia hanya mendengar bagaimana kata-kata keras sang pendeta membuat banyak orang menunduk, sementara beberapa lainnya menatap dengan rasa marah yang tertahan. Di matanya, sosok pendeta itu tampak bukan seperti guru rohani, melainkan seseorang yang tersesat dalam api keyakinan yang ia buat sendiri. Sore itu angin mulai berhembus kencang. Awan hitam menggantung di atas menara gereja, seolah menunggu sesuatu yang akan meledak. Pendeta Samuel melangkah ke depan, suaranya semakin meninggi. Siapapun yang percaya bahwa Tuhan itu hanya satu, menolak kebenaran yang suci. Katanya dengan nada yang bergetar antara marah dan keyakinan. Kerumunan bergumam. Beberapa orang mencoba menenangkannya, tapi matanya memancarkan amarah yang tak bisa dipadamkan. Ali menatap ke arah pendeta itu dengan wajah polos. Dalam hatinya yang kecil, muncul pertanyaan sederhana namun dalam, mengapa orang dewasa suka bertengkar soal Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah bertengkar. Ia menarik napas pelan, lalu berbisik kepada ibunya, "Bu, Tuhan kan cuma satu ya." Ibunya tersenyum lemah, mengangguk, dan menjawab lirih, "Iya, Nak. Tuhan itu esa." Jawaban itu menyalakan keberanian di dalam hati kecil Ali, seperti percikan api kecil di tengah angin besar. Sementara itu, Pendeta Samuel terus berbicara, makin lama makin keras. Dalam pandangan Ali, pria itu tampak seperti seseorang yang berjuang melawan dirinya sendiri. Hatinya berperang antara keyakinan dan keraguan, tapi egonya menutupi semuanya. Kerumunan semakin tegang, dan di antara gema suaranya, terdengar suara petir pertama menyambar langit, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Seolah alam pun tak sanggup diam menyaksikan kebencian tumbuh atas nama keimanan. Di tengah suasana yang penuh ketegangan itu, langkah kecil Ali maju ke depan. Ia berdiri hanya beberapa meter dari sang pendeta, dengan wajah tenang namun mata yang bersinar berani. Semua orang terkejut. Bocah kecil itu menatap langsung ke arah Pendeta Samuel dan berkata dengan suara lembut tapi jelas, "Om, aku cuma mau tanya sesuatu, kalau Tuhan itu satu, kenapa Om bilang dia punya 3 kepribadian?" Samuel mencoba tersenyum, tapi suaranya gemetar saat berkata, "Nak, kau terlalu muda untuk memahami hal-hal seperti ini." Namun bocah kecil itu tidak menunduk, ia menatap lurus dengan keberanian yang murni. "Tapi Om," katanya pelan, "kalau Tuhan itu sempurna, kenapa dia perlu dibagi jadi 3? Bukankah sesuatu yang sempurna tak perlu ditambah apapun?" Ucapan itu sederhana, tapi terasa seperti petir yang menyambar dada Samuel. Kata-kata yang keluar dari mulut seorang anak kecil, tapi rasanya seperti suara dari langit. Wajah pendeta itu berubah. Ia mencoba menjawab, tapi setiap kalimat yang ia siapkan seolah runtuh di tenggorokannya. Semua dalil yang dulu ia pelajari mendadak terasa kosong. Di balik matanya, ingatan masa lalunya berputar, tentang saat ia kecil dulu, saat ia sendiri pernah bertanya hal yang sama kepada gurunya, tapi ditegur untuk diam. Kini, pertanyaan itu kembali, kali ini dari seorang anak lain, di hadapan banyak orang, dan tak bisa lagi ia abaikan. Orang-orang di sekeliling mulai berbisik. Beberapa menatap bocah itu dengan kagum, beberapa lagi dengan rasa takut. Tapi Ali tetap tenang, menunduk sedikit, lalu berkata, "Aku nggak mau Om salah. Aku cuma mau Om tahu, Tuhan itu nggak bisa dibagi, karena dia lebih besar dari angka apapun."
Kata-kata polos itu menghantam hati Samuel lebih kuat dari 1000 khutbah. Air matanya mulai menetes tanpa ia sadari. Ia menatap bocah itu lama sekali, lalu berlutut perlahan, seperti seseorang yang akhirnya menyerah pada kebenaran yang datang tanpa paksaan. Langit mendung yang sejak tadi menggantung tiba-tiba terbuka sedikit, menampakkan sinar lembut yang jatuh tepat di atas tempat mereka berdiri. Hujan belum turun, tapi udara menjadi sejuk dan damai. Pendeta Samuel menatap sinar itu, lalu menunduk dengan suara bergetar, "Tuhan, apakah Engkau sedang berbicara lewat anak kecil ini?" Sementara itu, Ali hanya tersenyum kecil, senyum yang sederhana, tapi di baliknya ada ketulusan yang mampu mengguncang jiwa siapapun yang melihatnya. Malam itu, Pendeta Samuel duduk sendirian di ruang kerjanya. Lilin kecil di atas meja bergoyang pelan tertiup angin dari jendela yang tak tertutup rapat. Wajahnya tampak letih, tapi bukan karena usia, melainkan karena pergolakan yang membakar batinnya. Kata-kata bocah kecil bernama Ali terus terngiang di kepalanya seperti gema yang tak mau berhenti. Kalau Tuhan itu sempurna, kenapa dia perlu dibagi jadi 3? Kalimat itu sederhana, tapi menusuk jauh ke dalam jiwanya, menembus dinding tebal kesombongan rohani yang ia bangun selama puluhan tahun. Samuel menatap salib di hadapannya. Dulu simbol itu memberinya kekuatan, tapi malam itu simbol itu seolah bertanya balik kepadanya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. "Apakah aku telah salah memahamimu selama ini, Tuhan?" bisiknya. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merasa seperti seseorang yang kehilangan arah di tengah lautan keyakinan yang selama ini ia kira kokoh. Di dalam dirinya terjadi perang, antara ajaran yang ia hafal dan suara hati yang mulai berbisik lembut tentang kebenaran yang lebih murni. Di luar, angin berhembus membawa aroma tanah basah. Hujan akhirnya turun perlahan, seolah langit ikut menangis bersamanya. Di tengah suara rintik hujan, Samuel mendengar suara lembut, entah dari pikirannya sendiri, atau dari Tuhan yang ia panggil. Kebenaran bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk ditemukan. Suara itu membuat tubuhnya semakin lemah. Ia jatuh berlutut, menangis dalam diam, sementara lilin di hadapannya bergetar, hampir padam. Dalam keheningan itu, bayangan wajah bocah Ali terlintas jelas di matanya. Mata polos anak itu, senyumnya yang tenang, dan kata-katanya yang sederhana, kini menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan jiwanya. Samuel sadar, Tuhan bisa berbicara lewat siapa saja, bahkan lewat seorang anak kecil yang tidak tahu teori atau kitab, tapi memiliki hati yang bersih. Ia memejamkan mata dan berdoa dengan suara bergetar, "Tunjukkan aku jalan-Mu yang sebenarnya, ya Tuhan, bukan jalan yang aku ciptakan sendiri." Dan malam itu, saat lilin akhirnya padam, cahaya bulan menembus jendela dan jatuh tepat di wajahnya. Samuel merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Di dadanya, rasa angkuh mulai runtuh, digantikan oleh kerendahan hati yang baru lahir. Ia tahu, esok pagi, hidupnya tidak akan sama lagi, karena hatinya telah disentuh oleh kebenaran yang datang dari tempat yang paling tak ia duga, dari suara seorang bocah kecil berusia 7 tahun. Pagi menjelang dengan langit berwarna keperakan. Embun menempel di jendela ruang doa tempat pendeta Samuel berlutut semalaman. Ia tak tidur, sedikit pun. Matanya sembab, tapi dalam tatapannya kini ada sesuatu yang berbeda, bukan lagi kesombongan, melainkan kerendahan hati yang lahir dari luka batin yang dalam. Ketika lonceng gereja berbunyi memanggil jemaat, ia tak naik ke mimbar seperti biasanya. Ia hanya berdiri di depan altar, menatap deretan bangku kosong sambil berkata lirih, "Hari ini aku takkan berkhotbah. Aku ingin mendengar Tuhan berbicara lewat keheningan." Setelah kebaktian selesai, ia berjalan keluar gereja dengan langkah gontai, menuju pasar kecil di ujung kota. Ia bertanya pada para warga tentang bocah bernama Ali, anak kecil yang kemarin menantangnya dengan pertanyaan sederhana namun mengguncang imannya. Sebagian warga mengenal bocah itu, anak yatim yang tinggal bersama ibunya di rumah sederhana di tepi sungai. Samuel terdiam sejenak. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma sungai yang tenang. Di hatinya muncul perasaan yang aneh, rasa malu,
kagum, dan rindu untuk menebus kesalahannya. Ketika akhirnya ia tiba di rumah itu, ia melihat bocah kecil itu sedang membantu ibunya menjemur pakaian. Ali tersenyum ketika melihatnya datang. Tak ada rasa takut, tak ada kebencian. Justru senyum itu membuat dada Samuel semakin sesak. Ia melangkah perlahan, lalu berlutut di hadapan bocah itu. "Nak," katanya dengan suara bergetar, "Om datang bukan untuk membantahmu lagi. Om datang untuk berterima kasih, karena kemarin, lewat pertanyaanmu, Om baru sadar kalau selama ini Om lebih sibuk membela ajaran daripada mencari Tuhan yang sejati." Ali terdiam, lalu menatap pendeta itu dengan lembut. "Tuhan itu nggak butuh kita membela dia, Om," katanya pelan. "Dia cuma mau kita mengenalnya dengan hati yang bersih." Kata-kata itu membuat Samuel menangis. Tangannya bergetar saat memegang bahu bocah itu. Ia berkata, "Kau telah menunjukkan sesuatu yang bahkan tak bisa aku temukan dalam ratusan buku yang kubaca. Kau telah membuatku melihat Tuhan dalam cara yang belum pernah kulihat sebelumnya." Air matanya jatuh ke tanah, dan Ali hanya menunduk, lalu membiarkannya menangis dalam keheningan. Di kejauhan, suara azan dari masjid kecil di pinggir sungai terdengar lembut. Bagi Samuel, suara itu bukan lagi suara asing. Justru kali ini, suaranya terasa damai dan menenangkan, seperti panggilan dari langit yang telah lama ia abaikan. Ia menatap langit, tersenyum sambil berbisik dalam hati, "Mungkin Tuhan memang satu. Hanya manusia yang membuatnya tampak berbeda." Dan di detik itu, hatinya seolah disinai cahaya baru, cahaya yang selama ini ia cari, namun akhirnya ia temukan dalam mata seorang bocah kecil bernama Ali. Hari Minggu berikutnya tiba. Gereja tua di tepi bukit kembali dipenuhi jemaat, namun kali ini suasananya berbeda. Orang-orang berbisik pelan, heran karena pendeta Samuel belum juga muncul di mimbar. Ketika akhirnya ia melangkah masuk, semua mata tertuju padanya. Wajahnya tampak tenang tapi penuh bekas air mata. Ia tidak membawa kitab atau catatan seperti biasa. Ia hanya berdiri di depan altar, menatap jemaat dengan pandangan lembut yang belum pernah terlihat sebelumnya. Suaranya terdengar serak ketika ia berkata, "Hari ini, bukan aku yang akan berbicara, tapi hatiku." Keheningan menyelimuti ruangan itu. Samuel menatap salib di atas altar, lalu menunduk dalam-dalam. "Selama bertahun-tahun," katanya perlahan, "aku mengira aku sedang melayani Tuhan, tapi ternyata aku hanya melayani egoku sendiri. Aku berteriak soal kebenaran, tapi lupa bahwa kebenaran sejati tidak perlu diteriakkan, cukup dijalani." Suaranya mulai bergetar. "Kemarin, seorang anak kecil menegurku. Pertanyaannya sederhana, tapi membuatku sadar bahwa mungkin selama ini aku telah memecah Tuhan yang seharusnya satu." Beberapa jemaat menunduk. Ada yang meneteskan air mata. Samuel melanjutkan, "Anak itu tidak memarahiku. Ia hanya bertanya dengan hati yang bersih. Dan malam setelah itu, aku mendengar Tuhan berbicara di dalam keheningan. Dia berkata, 'Aku tidak terpecah. Akulah yang esa.'" Samuel berhenti sejenak, menatap wajah jemaatnya satu persatu. "Sahabat-sahabatku, aku tidak meminta kalian meninggalkan keyakinan kalian. Aku hanya ingin kita berhenti saling membakar api kebencian atas nama Tuhan. Karena Tuhan sejati tidak pernah mengajarkan benci, Dia mengajarkan cinta dan keikhlasan." Udara dalam gereja terasa berubah. Matahari menembus kaca jendela, memantulkan cahaya keemasan yang jatuh tepat di tempat Samuel berdiri. Ia menatap cahaya itu dengan mata berkaca-kaca, lalu berlutut perlahan. "Tuhan," katanya lirih, "ampunilah aku yang pernah mengira aku lebih tahu darimu. Aku hanya manusia kecil yang belajar mencintaimu lewat kesalahan." Jemaat terdiam, tapi banyak dari mereka ikut menunduk, menangis dalam hening, tersentuh oleh ketulusan yang tulus dari pengakuan itu. Dan di luar gereja, di bawah pohon tua di tepi jalan, Ali dan ibunya berdiri diam menyaksikan dari jauh. Senyum kecil muncul di wajah bocah itu, seolah ia tahu bahwa Tuhan telah menjawab doanya. Angin lembut berhembus membawa suara lonceng gereja yang berdentang pelan. Sore itu, cahaya matahari terbenam memantulkan warna keemasan di langit,
tanda bahwa sebuah hati yang dulu keras kini telah luluh oleh cinta dan kebenaran. Hari-hari setelah pengakuan itu menjadi masa yang sunyi namun damai bagi Pendeta Samuel. Ia tak lagi berkhotbah dengan suara lantang, melainkan dengan kelembutan dan kasih. Banyak jemaatnya heran melihat perubahan besar dalam dirinya. Ia kini lebih banyak tersenyum, menolong warga tanpa melihat siapa mereka, bahkan sering duduk bersama anak-anak kecil di taman kota, bercerita tentang Tuhan dengan cara yang sederhana dan penuh kasih. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kehadiran bocah bernama Ali telah menjadi titik balik hidupnya, titik di mana kesombongan runtuh, dan cahaya kebenaran mulai menuntunnya menuju kedamaian yang sejati. Suatu sore, Samuel berjalan ke tepi sungai, tempat ia pertama kali bertemu dengan Ali dan ibunya. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma air dan dedaunan yang jatuh di permukaan. Ia melihat Ali tengah bermain batu kecil di tepi sungai, sementara ibunya duduk membaca kitab di bawah pohon. Samuel tersenyum, lalu duduk di samping bocah itu. "Ali," katanya lembut, "Om ingin berterima kasih sekali lagi. Dulu, Om merasa tahu segalanya tentang Tuhan, tapi ternyata Om baru benar-benar mengenalnya lewat dirimu." Ali menatapnya dengan mata jernih, lalu berkata dengan polos, "Om gak perlu berterima kasih sama aku, Om. Aku cuma bilang apa yang aku tahu. Tuhan yang kasih tahu aku di dalam hati." Kata-kata itu membuat Samuel terdiam lama. Ia menatap wajah bocah itu, begitu tenang, tanpa beban, tanpa kepalsuan. Di mata anak kecil itu, Samuel melihat pantulan dirinya dulu, sebelum hidup membuatnya rumit oleh ego dan tafsir. Dan saat itulah, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Sore itu, langit berubah menjadi jingga kemasan. Burung-burung terbang pulang, dan suara azan kembali terdengar lembut dari kejauhan. Samuel menatap langit dan berbisik, "Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau menegurku dengan cara yang penuh kasih. Engkau tak menurunkanku dengan kemarahan, tapi mengangkatku dengan cahaya seorang anak kecil." Ia menatap Ali, mengusap kepalanya, lalu menatap sungai yang memantulkan cahaya mentari, tenang, jernih, dan mengalir seperti hatinya saat itu. Ketika matahari perlahan tenggelam di balik bukit, Samuel tersenyum, merasa hatinya benar-benar bebas untuk pertama kalinya dalam hidup. Ia tahu bahwa ia tak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Kini, ia bukan lagi pendeta yang berteriak soal kebenaran, melainkan seorang manusia yang berjalan di jalan cinta, memahami bahwa Tuhan yang esa bisa dirasakan oleh siapapun yang hatinya tulus mencarinya. Di tepi sungai itu, antara cahaya senja dan gemericik air, dua hati, seorang bocah dan seorang mantan pendeta, menyatu dalam kedamaian yang diajarkan oleh langit. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan terakhir Pendeta Samuel dengan bocah kecil itu. Hidupnya kini jauh dari sorotan, namun justru penuh ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memilih meninggalkan mimbar gereja dan memulai perjalanan keliling desa, menolong siapapun tanpa memandang agama atau keyakinan. Di setiap langkahnya, ia menyebarkan kasih, bukan dogma. Banyak orang terkejut dengan perubahan itu, tapi bagi Samuel, semuanya terasa alami, karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasakan kehadiran Tuhan, bukan dalam kata-kata, melainkan dalam ketulusan. Suatu hari, ia kembali ke bukit tempat gereja tua berdiri. Bangunan itu kini tampak sepi, catnya mulai pudar, namun loncengnya masih berdentang setiap sore. Samuel berdiri di depan altar lama yang dulu ia jadikan panggung kesombongan. Ia mengusap debu di permukaannya, lalu berlutut dengan perlahan. "Tuhan," bisiknya, "dulu aku berseru kepadamu untuk memenangkan perdebatan. Sekarang aku berseru hanya untuk mencintaimu." Air matanya jatuh membasahi lantai batu. Suasana begitu hening, hanya suara dedaunan yang bergesekan lembut di luar jendela, seolah ikut mendengarkan doa itu. Dalam keheningan itu, ia teringat pada Ali, bocah kecil yang pernah mengguncang imannya dengan satu pertanyaan sederhana. Kalau Tuhan itu satu, kenapa dia punya tiga kepribadian? Kalimat itu kini terasa seperti doa, bukan tantangan. Ia tersenyum dalam tangisnya,
menyadari bahwa kadang Tuhan berbicara lewat mulut kecil yang polos, bukan lewat orang besar yang merasa tahu segalanya. "Terima kasih, Nak," bisiknya pelan, "karena lewatmu, aku belajar bahwa kebenaran bukan milik siapapun. Kebenaran adalah milik Tuhan, dan kita hanyalah penemunya." Matahari senja mulai merayap turun di balik jendela gereja, menebarkan cahaya oranye yang lembut. Sinar itu jatuh tepat di wajah Samuel, seperti pelukan hangat dari langit. Ia menengadah dan berbisik, "Ya Tuhan, jika Engkau berkenan, izinkan aku mengakhiri hidupku dalam damai, bukan sebagai pendeta yang mencari kemuliaan, tapi sebagai hamba kecil yang belajar mengenal-Mu lewat cinta." Angin berhembus lembut, membuat tirai jendela menari pelan, dan Samuel memejamkan mata sambil tersenyum, damai, tenang, dan penuh rasa syukur. Beberapa hari kemudian, kabar berpulangnya pendeta Samuel menyebar ke seluruh kota. Ia ditemukan di dalam gereja tua itu, masih berlutut di depan altar, dengan senyum lembut di wajahnya. Di tangannya tergenggam selembar kertas kecil bertuliskan, "Tuhan itu esa, dan cintanya untuk semua." Saat pemakamannya, langit cerah berwarna keemasan, dan di antara kerumunan orang yang datang, berdiri seorang bocah kecil bernama Ali, menatap dengan mata sendu namun penuh doa. Ia menengadah ke langit, berbisik pelan, "Om sudah pulang kepada Tuhan yang esa." Dan senja hari itu, langit seperti menjawabnya dengan cahaya yang turun perlahan, menyinari seluruh bukit dengan kedamaian yang abadi. Beberapa minggu setelah kepergian pendeta Samuel, kota kecil di tepi bukit itu berubah menjadi tempat yang penuh kedamaian. Tidak ada lagi perdebatan tentang siapa yang paling benar, tidak ada lagi suara keras yang mengklaim surga untuk satu golongan saja. Gereja tua yang dulu menjadi saksi kebanggaan kini menjadi tempat pertemuan semua orang, penganut agama yang berbeda datang untuk saling berbagi cerita, bukan saling menghakimi. Di altar yang sama, di mana Samuel dulu berlutut untuk terakhir kalinya, kini selalu ada bunga putih. Dan selembar kertas bertuliskan kalimat terakhirnya, "Tuhan itu esa, dan cintanya untuk semua." Ali sering datang ke sana bersama ibunya. Bocah kecil itu duduk diam di bangku depan, menatap salib tua di altar, lalu menunduk sambil membaca doa dalam hatinya. Baginya, tempat itu bukan lagi simbol agama lain, melainkan simbol tentang persatuan dan cinta. "Bu," katanya suatu sore, "Om pendeta itu orang baik ya?" Ibunya tersenyum lembut, "Iya, Nak. Dia menemukan Tuhan di tempat yang paling indah, di dalam hatinya sendiri." Ali mengangguk, menatap sinar matahari yang menembus kaca jendela, membentuk pantulan cahaya seperti pelangi di lantai batu. Dalam cahaya itu, seolah-olah ia bisa merasakan kehadiran Samuel tersenyum dari langit. Pada suatu senja, ketika langit memerah di atas bukit, Ali berdiri sendirian di depan gereja tua itu. Ia menengadah dan berbisik lembut, "Terima kasih, Om, karena dulu Om berani berubah." Angin berhembus pelan, menyapu rambutnya, seolah menjawab ucapan itu dengan belayan halus. Dan di kejauhan, lonceng gereja berdentang 3 kali, bukan lagi sebagai tanda perbedaan, melainkan sebagai simbol cinta yang tak terbagi. Hari itu, di bawah langit yang menyala keemasan, cerita tentang seorang pendeta dan seorang bocah kecil berubah menjadi legenda, legenda tentang cinta yang menyatukan hati di bawah satu nama, Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa bulan berlalu sejak kisah pendeta Samuel dan bocah kecil bernama Ali mengguncang kota kecil itu. Namun rupanya, kisah itu tak berhenti di sana. Seorang jurnalis muda bernama Rina datang dari ibu kota, tertarik dengan cerita yang ia dengar dari penduduk, tentang seorang pendeta yang mengorbankan egonya demi menemukan kebenaran, dan seorang bocah muslim yang menjawab dengan hati yang jernih. Ia menulis kisah itu dalam sebuah artikel berjudul, "Tuhan Menyentuh Bukit Tua," dan dalam waktu singkat, kisah itu menyebar ke seluruh negeri. Banyak orang menangis saat membaca, merasa disentuh oleh kejujuran yang sederhana tapi dalam. Gereja tua di bukit itu berubah menjadi tempat ziarah lintas agama. Orang datang bukan untuk beribadah dengan ritualnya masing-masing, tapi untuk berdoa dalam diam, berdampingan, tanpa rasa takut atau curiga. Kadang seorang pastor duduk di sebelah ustaz, membaca kitab masing-masing dengan penuh hormat.
Di sudut lain, anak-anak kecil menggambar salib dan bulan sabit yang saling menyatu di atas kertas putih. Udara di bukit itu terasa lebih damai dari sebelumnya, seolah-olah langit benar-benar memberkati tempat itu. Ali tumbuh menjadi remaja dengan hati yang lembut. Ia tidak pernah melupakan kata-kata pendeta Samuel di hari terakhir pertemuan mereka, "Tuhan tidak butuh kita membelanya, nak. Tuhan ingin kita mencintai ciptaannya." Kata-kata itu menjadi pegangan hidupnya. Setiap kali melihat orang bertengkar karena agama, Ali selalu tersenyum dan berkata lembut, "Kalau Tuhan itu satu, kenapa kita saling memisahkan diri dari yang lain?" Kalimat sederhana itu sering membuat orang dewasa terdiam lama, seperti menatap cermin yang memantulkan nurani mereka sendiri. Suatu hari, Ali diundang berbicara di hadapan ratusan pelajar lintas agama di sebuah sekolah besar di kota. Di sana, ia bercerita tentang masa kecilnya, tentang hari ketika seorang pendeta membakar Al-Quran karena salah paham, dan bagaimana percakapan kecil mengubah segalanya. Saat ia selesai berbicara, seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan panjang. Beberapa guru meneteskan air mata, bukan karena kesedihan, tapi karena mereka baru menyadari, kebenaran sejati tak lahir dari perdebatan, tapi dari kerendahan hati untuk saling mendengarkan. Sore itu, saat Ali pulang ke bukit kecil tempat kisah itu bermula, ia menatap langit yang berwarna keemasan. Di kejauhan, lonceng gereja berdentang lembut. Ia tersenyum, merasa seolah suara itu memanggilnya pulang, bukan ke masa lalu, tapi ke cinta yang tak pernah padam. Dan di dalam hatinya, ia berdoa pelan, "Tuhan, jadikanlah dunia ini tempat di mana semua anak-Mu saling memahami, bukan saling menghakimi." Angin bukit menjawab dengan belayan lembut di wajahnya, dan matahari tenggelam dengan damai, seolah langit mengamini doanya. Tahun demi tahun berlalu, dan kisah di bukit tua itu menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Ali kini telah tumbuh menjadi seorang guru muda yang dikenal karena kebijaksanaannya. Ia tak pernah mengangkat dirinya sebagai ulama, pendeta, atau pemimpin agama, ia hanya ingin menjadi jembatan bagi hati manusia. Setiap minggu, ia mengajar anak-anak dari berbagai latar belakang di sebuah rumah kayu sederhana di lereng bukit, mengajarkan mereka bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi bagaimana menjadi manusia yang saling mencintai. Di dinding rumah itu tergantung dua kitab suci, Al-Quran dan Alkitab, berdampingan tanpa sekat, seolah saling tersenyum. Suatu sore, hujan turun deras mengguyur bukit itu. Petir menggelegar, dan kilat memantulkan cahaya di jendela. Namun Ali tetap duduk di depan perapian, menulis surat kecil. Dalam surat itu ia menulis, "Om Samuel, terima kasih karena telah mengajariku mencintai tanpa syarat. Dunia masih gaduh, tapi aku percaya cinta akan selalu menang." Surat itu tak pernah dikirim, tapi setiap kali Ali membaca ulang kata-kata itu, hatinya tenang, seakan roh Samuel benar-benar hadir di sisinya, menepuk bahunya dengan kasih yang abadi. Hari berikutnya, Ali berjalan ke gereja tua di puncak bukit. Bangunannya kini dijaga bersama oleh komunitas Muslim dan Kristen yang hidup berdampingan. Di sana ia melihat lilin-lilin kecil menyala di altar, masing-masing mewakili doa dari hati yang berbeda. Ia menyalakan satu lilin lagi, lalu berbisik, "Ini untuk semua jiwa yang mencari Tuhan dalam perbedaan." Saat itu, seberkas cahaya matahari menembus awan, jatuh tepat di atasnya. Orang-orang yang melihat dari luar gereja mengira itu keajaiban, tapi bagi Ali, itu hanyalah Tuhan yang tersenyum. Malamnya, ia berbicara kepada murid-muridnya di bawah langit penuh bintang. "Anak-anakku," katanya lembut, "kalian tahu kenapa Tuhan menciptakan banyak warna di dunia ini? Agar kita belajar bahwa keindahan ada dalam keberagaman." Anak-anak menatapnya dengan mata berbinar, lalu salah satu dari mereka berkata, "Seperti kita, ya, Guru. Beda, tapi tetap bersama." Ali tersenyum dan menjawab, "Iya, seperti kita, karena Tuhan tidak memandang baju ibadahmu, tapi cahaya di hatimu." Kata-kata itu disambut dengan keheningan yang suci, hanya terdengar suara jangkrik dan desir angin membawa doa-doa kecil ke langit. Ketika malam semakin larut, Ali menatap puncak bukit tempat lonceng gereja berdiri.
Dalam diam, ia merasa seolah-olah mendengar suara Samuel berbisik dari balik waktu, "Kau telah melanjutkan jalanku, Nak." Air mata menetes di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Ia tahu, perjuangan cinta dan kebenaran belum berakhir, tapi selama masih ada hati yang berani mencintai di tengah perbedaan, cahaya itu tak akan pernah padam. Dan malam itu, di bawah langit luas yang diterangi bulan, Ali menunduk, bersyukur, lalu berdoa, "Tuhan, jadikanlah kami saksi cinta-Mu di dunia ini." Tahun-tahun berlalu, tapi kisah tentang seorang pendeta yang menemukan kebenaran melalui seorang bocah kecil Muslim terus hidup dalam ingatan banyak orang. Gereja tua di bukit itu kini menjadi simbol persaudaraan lintas iman. Setiap orang yang datang ke sana akan menemukan kedamaian, bukan karena tempatnya suci, tapi karena di sanalah cinta dan pengampunan pertama kali bertemu. Dan di tengah keheningan bukit itu, setiap hembusan angin terasa seperti bisikan Tuhan yang lembut, "Aku satu, tapi kasihku untuk semua." Ali kini dikenal sebagai sosok yang menanam benih cinta dimanapun ia melangkah. Ia tidak membawa nama besar agama, tapi membawa kedamaian dalam tutur katanya. Orang-orang yang pernah bertemu dengannya selalu berkata bahwa di mata Ali, mereka melihat bayangan cahaya Samuel, cahaya yang lahir dari pengakuan, penyesalan, dan cinta yang tulus. Ia telah menjadi jembatan yang menyambungkan dua dunia, yang dulu dipisahkan oleh kebencian, kini disatukan oleh kasih. Setiap tahun, di hari yang sama ketika pendeta Samuel berpulang, masyarakat dari berbagai agama berkumpul di bukit itu. Mereka berdoa bersama, menyalakan lilin, dan membaca ayat dari kitab masing-masing. Tidak ada perdebatan, tidak ada siapa yang paling benar, hanya keheningan yang damai, di mana setiap orang saling menatap dan tersenyum, karena mereka tahu, inilah wajah sejati Tuhan, yang terlihat dalam cinta di antara manusia. Dan di antara mereka, Ali selalu berdiri paling belakang, menunduk dengan air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Dalam hati ia berbisik, "Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajarkanku arti cinta yang sesungguhnya melalui seorang yang dulu aku kira musuh." Ia tahu, kisah hidupnya hanyalah seuntai benang kecil dalam tenunan besar rencana ilahi, namun benang kecil itu kini mengikat hati banyak manusia dalam kedamaian yang abadi. Sahabat-sahabatku penonton yang budiman, semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kebenaran tidak perlu dipaksakan, karena cahaya Tuhan akan menemukan jalannya sendiri. Jangan biarkan perbedaan membuat kita buta, sebab cinta dan pengertian adalah bahasa yang dipahami oleh semua hati. Terima kasih telah menonton kisah penuh makna ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing kita semua menuju cahayanya, menjaga hati kita dari kebencian, dan menuntun langkah kita menuju kedamaian sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua.